Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Binangun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pertemuan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, ya baik. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengecek dulu untuk kehadiran kalian. Oh, ternyata ini itu mungkin karena gangguan sinyal. Alhamdulillah ada 83 yang sudah bisa masuk dalam kelas ini. Baik, sebelum dilanjutkan di pelajaran IC ini, apa kabar kalian siswa-siswi SMK Negeri 1 Binangun? Apakah dalam keadaan sehat baik di rumah? Baik, semoga dalam masa pandemi ini kita tetap semangat dalam belajar, kemudian tetap fokus untuk menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru walaupun dalam keadaan yang serba terbatas dan dengan dilaksanakan secara daring ya. Untuk pertemuan kali ini Pak Pri akan membahas sedikit yang namanya pembelajaran proxy server. Apa itu proxy server? Nanti kita lihat ulasannya, silahkan dipahami dengan seksama. Yang muncul punyanya Mita. Silahkan dicatat yang penting, atau nanti filenya juga Pak Pri akan sharing. Pak Pri buka dulu presentasinya ya sambil menunggu teman-teman yang lain bisa bergabung. Presentasinya sudah bisa terlihat di layar kalian. Uploading PowerPoint. PowerPoint. Sudah. Sudah muncul di layar kalian. Untuk materi pembelajaran yang sekarang adalah nanti kita mempelajari yang namanya proxy server. Nah, apa saja yang dinamakan proxy server? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, nanti setelah teori proxy server ini nanti akan kita coba belajar konfigurasinya. Silahkan disimak dengan seksama. Nanti kalau ada materi yang penting silahkan dicatat, tapi nanti filenya juga akan Pak Pri bagikan secara khusus nanti di link yang sudah saya sediakan. Oke, proxy server. Proxy server untuk pertemuan yang pertama setelah PTS ya, ini ada diagram proxy servernya. Kemudian ya, infokan terlebih dahulu kenapa kita mempelajari proxy server, yaitu diantaranya ada KI-nya ya. Jadi nanti kalian diharapkan memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja teknik komputer dan jaringan pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Nah, itu untuk pengetahuannya. Berikutnya untuk keterampilannya, KI 4-nya. Nah, diantaranya adalah nanti diharapkan setelah mempelajari materi proxy ini, kalian bisa melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja teknik komputer dan jaringan. Kemudian menampilkan kinerja di bawah bimbingan guru atau mungkin dengan bimbingan nanti fasilitator dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Menyaji secara efektif, kreatif, produktif,
kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya baik di sekolah serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi dan lain sebagainya, mengevaluasi konfigurasi proxy server jaringan. Indikatornya kalian bisa menentukan cara pemeriksaan permasalahan konfigurasi server proxy server pada jaringan. Kemudian yang kedua, mendeteksi letak permasalahan konfigurasi proxy server. Kompetensi dasar yang kedua, mengkonfigurasi proxy server jaringan. Indikatornya melakukan konfigurasi proxy server pada jaringan, menguji hasil konfigurasi proxy server pada jaringan, dan membuat laporan hasil konfigurasi proxy server pada jaringan. Tujuan pembelajaran: melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik model discovery learning dan juga nanti juga ada project based learning, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam konfigurasi proxy server dengan percaya diri, menerapkan evaluasi dan konfigurasi proxy server dengan mandiri dan percaya diri. Kemudian juga bisa mengolah data proxy server jaringan, mengkomunikasikan tentang konfigurasi proxy server pada jaringan. Baik, tujuan pembelajaran sudah, konsep dasar proxy. Nah, masuk ke materi. Konsep dasar proxy. Proxy merupakan pihak ketiga yang berdiri di tengah-tengah antara kedua pihak yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai perantara. Kemudian atau bisa diartikan sebagai secara prinsip-prinsip pihak pertama dan pihak kedua tidak secara langsung berhubungan, akan tetapi masing-masing berhubungan dengan perantara, yaitu proxy. Nah, analogi kasus sebagai contoh, ya, seorang siswa meminjam buku di perpustakaan. Nah, kadang si siswa tidak diperbolehkan langsung mencari dan mengambil sendiri buku yang akan diinginkan dari perpustakaan, tetapi perlu meminta buku tersebut kepada petugas, tentu saja dengan memberikan nomor atau kode bukunya. Kemudian petugas tersebut yang akan mencarikan dan mengambilkan bukunya. Tetapi sebelum ke sana, dalam kasus di atas, petugas perpustakaan disebut telah bertindak sebagai perantara atau di sini kita namakan proxy. Kelemahan dan kekurangan proxy server. Proxy ada connection sharing, filtering, caching. Ini nanti materinya, linknya akan saya bagikan pada grup atau link yang sudah saya sediakan. Pengertiannya juga, kemudian sampai nanti ke materi transparent proxy, ya. Jadi untuk pertemuan kali ini adalah pengetahuan secara umum tentang proxy server terlebih dahulu. Baik, ya. Untuk melanjutkan atau sedikit berikan suatu pertanyaan kepada kalian berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan. Sebagai contoh, apakah ketika kalian menyadari menggunakan internet ternyata di dalamnya ketika kita browsing ada di proxy server? Untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, ya, tapi cukupkan sekian. Nanti kita lanjut pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan berdoa. Mohon silakan ada yang memimpin untuk berdoa teman-temannya. Silakan salah satu memimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.